Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kami dari kelompok 8. Di video kali ini kami akan menayangkan video dengan tema coaching faculty yang berjudul Sleep Coaching. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Syifa Dini selaku coach dan nama saya Solina Nurahma sebagai fasilitator dan saya Lestari sebagai coach. Oke, selamat menyaksikan. singkat kali ini, di mana saya Solina Nurahma dan coach Syifa akan membantu kamu untuk menebak solusi terkait tantangan tidur yang kamu alami. Nah, saya di sini sebagai fasilitator dan coach Syifa yang akan membimbing solusi. Coach, mungkin bisa langsung kita mulai aja? Ya, silakan. Ya, untuk Indah, mungkin sebelumnya kamu bisa cerita terlebih dahulu bagaimana sih tantangan tidur yang kamu alami akhir-akhir ini? Oke, baik. Sebelumnya terima kasih kepada kesempatannya. Jadi akhir-akhir ini tuh sebagai mahasiswa saat ini saya sedang disibukkan dengan tugas-tugas akhir kuliah, terus juga organisasi yang benar-benar dikejar proyek prokernya. Terus juga saya jadi dari kesibukan itu saya cuma bisa tidur paling 2-3 jam di mana normalnya tidur kan harusnya 8 jam ya. Nah, dari kurangnya tidur ini saya juga sering banget kebangun tengah malam atau bahkan saya sampai nggak tidur sama sekali. Oke, jadi tantangan kamu itu terkait durasi tidur sama kualitas tidurnya ya, terganggu. Nah, ada tantangan lain nggak selain itu? Nah, dari kurangnya tidur ini saya juga kayak merasa lebih diri saya ini lebih sensitif akhir-akhir ini, kayak saya jadi lebih gampang marah, terus juga mudah stres, bahkan kadang tuh saya merasa panik tanpa sebab gitu. Baik, terima kasih Indah ya sudah mau sharing terkait masalah tidur kamu yang kamu alami. Kalau gitu coach, mungkin bisa langsung kita aja. Baik, terima kasih Indah. Tadi kan kamu menyebutkan 2 hal kan, tentang durasi tidur sama kualitas tidur yang buruk karena sering terbangun. Boleh nggak sih ceritakan secara singkat apa saja kebiasaan atau katakanlah sebelum 30 menit sebelum kamu tidur itu tuh kamu ngapain? Nah, biasanya ini dari perkuliahan kan saya kuliah tuh paling saya pulangnya sore ya pas. Nah, dari sore ini paling saya mandi, terus juga istirahat sebentar. Nah, tengah malamnya itu saya seperti biasa buka laptop untuk mengerjain tugas-tugas saya yang belum saya kerjain, terus juga ngerjain tugas organisasi saya, terus juga dari tugas-tugas proyek ini, proker ini yang benar-benar dikejar waktu yang bikin saya benar-benar full begadang, apalagi sampai saya nggak tidur itu tuh bikin saya jadi ngerasa lemes gitu badannya buat menjalani aktivitas besoknya. Oke, jadi bisa dibilang pikiran sama mata kamu tuh masih dalam mode kerja tepat sesaat sebelum kamu meminta mereka untuk masuk ke mode istirahat. Betul begitu? Betul coach. Jadi Indah, otak kita itu seperti mesin yang butuh waktu untuk mendingin setelah dipakai bekerja keras. Ibaratnya nih, otak tuh butuh sebuah periode transisi. Saya akan membagikan beberapa tips praktis yang bisa membantu menciptakan periode transisi ini, atau yang sering disebut sebagai window of sleep. Nah, yang pertama ini yang paling penting adalah digital sunset atau matahari terbenam digital. Coba untuk berkomitmen berhenti menatap layar laptop ataupun handphone gitu sekitar 30 hingga 60 menit sebelum tidur. Karena cahaya biru dari layar itu tuh mengandung melatonin. Jadi saat menatap layar secara tidak sadar menyuruh otak untuk tetap terjaga. Nah, tips yang kedua itu ada lakukan brain dump atau buang pikiran. Sebagai mahasiswa wajarlah kalau kamu tuh banyak pikiran. Terus karena daftar tugas, kekhawatiran atau ide-ide, kamu bisa ambil catat semua yang ada di kepala kamu, tulis semua tugas atau yang akan kamu lakukan untuk besok. Terus ide yang tiba-tiba muncul atau apapun yang membuat kamu tuh merasa cemas. Dengan membuang pikiran itu ke kertas, itu seperti memberi izin pada otak untuk tidak memikirkan lagi malam itu. Nah, dan yang tips terakhir, pilih aktivitas penenang. Selama periode transisi 30 menit itu ganti waktu layar dengan aktivitas yang menenangkan. Misalnya membaca beberapa halaman buku, mendengarkan musik, atau melakukan peregangan ringan. Tujuannya itu untuk melakukan sesuatu yang tidak terlalu merangsang pikiran. Itu beberapa idenya dari 3 tips tadi, digital sunset, brain dump, dan aktivitas. Gimana nih Indah, apakah tipsnya bisa diterima dari coach? Wah, tentu sangat bisa diterima coach. Penjelasannya juga sangat jelas dan juga dapat membantu saya nih untuk mengatasi masalah-masalah saya seperti kurang tidur. Saya juga jadi tahu susah tidur saya ini bukan karena saya kurang tidur aja, tapi juga justru karena pikiran saya yang tidak pernah benar-benar dimatikan sebelum tidur. Terima kasih coach untuk sesi coaching yang sangat informatif ini. Kedepannya saya pasti akan nerapin semua tips yang udah coach kasih barusan. Iya, sama-sama. Ya, terima kasih juga Indah atas partisipasinya dan terima kasih juga untuk coach atas tips-tips informatifnya. Izinkan saya untuk menutup sesi sleep coaching hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.